Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah kita membaca Ratibul Hadad ini, maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejayaan di dunia dan sempurna pula di akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang membaca ratib ini sungguh Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bukalah di Google tersebut atau di YouTube tersebut, fadilah dari membaca ratib ini itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalaulah seandainya kita mau rutin setiap hari ba'da maghrib bisa membaca Ratibul Hadad ini, salah satunya adalah kampung kita ini akan aman. 40 dari tempat ini ke belakang, ke depan, kiri dan kanan itu dijaga oleh Allah insya Allah dari kemalingan, kebakaran dan lain sebagainya. Dan juga Bapak Ibu, minuman-minuman yang ada di tempat kita ini, ketika kita membaca Ratibul Hadad ini, minuman ini menjadi minuman ruqyah. Maka itu kalau Bapak Ibu minum air ini, maka bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru minum. Maka mudah-mudahan air yang kita minum ini menjadi obat bagi kita untuk penyakit zahir dan juga mudah-mudahan untuk penyakit batin kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, marilah kita melanjutkan kajian kita tentang syahadat tersebut. Syahadat ini Bapak Ibu tidak cukup hanya diucapkan di ujung lidah. Sebab saya sudah sering menyebutkan dalam pengajian-pengajian kita, kalaulah seandainya syahadat itu kita ucapkan hanya di ujung lidah, maka apa bedanya kita dengan orang kafir? Kenapa? Karena orang kafir pun pandai mengucapkan syahadat. Orang Islam pandai mengucapkan syahadat, orang kafir juga pandai mengucapkan syahadat. Bahkan jangan-jangan orang kafir itu bisa jadi lebih fasih mengucapkannya dibandingkan dengan kita. Maka itu ukuran syahadat itu bukan sekedar di ujung lidah. Atau kalau seandainya syahadat itu hanya cukup diucapkan di ujung lidah, kalaulah ada orang mengatakan, oh kata dia syahadat itu sudahlah ucapkan di ujung lidah, maka itu sudah cukup menyatakan aku sebagai Islam. Maka Bapak Ibu, apa bedanya syahadat yang kita ucapkan itu dengan apa? Dengan burung beo. Sebab burung beo itu kalau diajar bersyahadat, pandai juga bersyahadat. Maka itu Bapak Ibu, syahadat itu mesti wajib tembus sampai ke dalam kalbu kita. Kemudian syahadat itu mesti juga harus menzahir ke dalam diri kita. Sebab apa? Sebab orang yang tidak sempurna syahadatnya, maka orang tersebut, mohon maaf Bapak Ibu, belum diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab lidah ini banyak bohongnya. Lidah ini pandai menipu. Apa yang disebutkan lidah, kalau belum tembus ke dalam kalbu, maka lidah itu berdusta. Maka itu Bapak Ibu, syahadat yang kita ucapkan ini, yang merupakan rukun dalam Islam yang pertama itu, maka wajib kita sempurnakan dengan ilmu hakikat atau ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Bapak Ibu yang saya muliakan, syahadat itu Bapak Ibu, asyhadu an la ilaha illallah, sebagaimana yang kita pelajari pada 4 pertemuan sebelumnya. Syahadat itu
ada tingkatannya, ada tingkatan syariat, ada tingkatan thariqat, ada tingkatan hakikat, dan ada tingkatan makrifat. Maka itu 4 tingkatan ini harus sempurna kita Bapak Ibu. Dalam kitab-kitab disebutkan orang yang mati dalam keadaan tingkat syariat dengan syariat buta, maka matinya itu masuk ke dalam kubur hancur jasadnya. Itu orang yang mati pada tingkatan syariat. Orang yang mati pada tingkatan thariqat, tingkatan jalan, maka dalam kitab-kitab disebutkan dia mati itu ketika masuk dalam tanah tersebut, jasadnya itu kering, dagingnya hilang, tulang belulangnya dibungkus oleh dagingnya tersebut. Tetapi orang yang mati dalam keadaan hakikat, orang yang hakikat ini dimuliakan oleh Allah, yaitu jasadnya ini tidak hancur meskipun 10 tahun, 20 tahun ditanam di dalam tanah tersebut. Dan orang yang naik tingkat makrifat, ya Allah, ini sungguh orang yang sangat beruntung. Kenapa? Salah satu yaitu orang yang pada tingkatan makrifat ini jasadnya dimuliakan oleh Allah, yaitu belum lagi dimasukkan dalam liang lahat, jasad itu sudah diambil Allah, hilang di dalam liang kubur tersebut Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu mesti wajib kita sempurnakan syahadat ini dengan 4 tingkatan ini, yaitu tingkatan syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Maka Bapak Ibu, kita karena majelis ini adalah majelis hakikat, maka kita duduklah di makam hakikat tersebut. Maka jangan sekedar kita duduk di makam syariat. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu saya sering sebutkan, syariat itu tingkatannya tingkatan tata tertib. Thariqat itu tingkatannya jalan. Hakikat itu sampai makrifat itu berjumpa. Syariat itu tata tertib itu cara. Thariqat itu jalan itu baru sampai di jasad kita. Hakikat itu sampai itu tembus ke dalam kalbu kita. Makrifat itu berjumpa itu ketika ruh itu yang berlaku, bukan lagi jasad. Maka itu Bapak Ibu, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh kita yang hadir dalam majelis ini dan keluarga kita, mudah-mudahan kita dinaikkan oleh Allah pada tingkatan hakikat dan makrifat tersebut. Karena orang yang berada pada tingkat hakikat dan makrifat itu adalah orang yang sangat beruntung Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ketika kita memahami bahwa syariat itu adalah tata tertib itu adalah cara, maka syahadat itu masih tingkat cara untuk mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah itu la itu 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat. Lalu ketika kita naikkan, ucapkan di ujung lidah, menempel pada jasad kita, maka naik tingkat thariqat, yaitu diucaplah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi Bapak Ibu, ini masih tingkatan thariqat, tingkatan jalan. Maka wajib kita naik ke tingkat hakikat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Itu dia bukan lagi pada makam terjemah, tetapi dia sudah sampai pada makam makna. Apa maknanya? Dalam kitab yang sudah Bapak Ibu terima itu, yaitu halaman 9 tersebut, maknanya pada tingkat hakikat itu bukan
bukan lagi sekedar aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi aku bersaksi la itu artinya tiada, ilaha itu nyata, illa itu artinya hanya, Allah itu Allah. Berarti aku bersaksi tiada nyata hanya Allah. Mana ayatnya? Ayatnya sering kita baca. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ahad itu artinya esa, esa itu artinya tunggal, tunggal itu dia saja yang ada, yang lain tidak ada. Maka itu sifat 20 itu sifat yang pertama yang disebut para ulama dengan sifat nafsiyah itu wujud. Lawan wujud itu Adam. Adam itu kita. Wujud itu Allah, Adam itu kita. Wujud itu artinya ada, Adam itu artinya tak ada. Wujud itu sifat Allah, Adam itu sifat kita. Berarti Allah saja yang ada, kita tak ada. Maka itu Bapak Ibu, yang diinginkan oleh Allah tersebut pada syahadat tauhid ini, asyhadu an la ilaha illallah, tiada nyata hanya Allah. Yang Allah inginkan itu adalah kita itu mengesahkan Dia. Maka itu kalau orang pandai sebut saja di lidah tapi dia belum mengesahkan Allah, berarti syahadat tauhidnya itu masih gagal, belum sempurna. Kalau syahadat belum sempurna, sudah dipastikan sholatnya itu juga belum sempurna. Sebab apa? Syahadat itu sempurna, barulah nanti sholat itu dia akan mendapatkan khusyuk tersebut. Sebab khusyuk itu inti sari daripada sholat. Batinnya sholat itu khusyuk, tapi untuk khusyuk itu, untuk membuang bayangan yang datang itu, orang pasti harus sempurna syahadatnya. Maka itu syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah disebut para ulama dengan syahadat tauhid. Maka dalam tingkatan hakikat, aku bersaksi tiada nyata hanya Allah saja. Maka Bapak Ibu, yang Allah inginkan pada syahadat tauhid ini adalah kita mengesahkan Dia. Maka itu saya sering betul sebutkan kepada Bapak Ibu, dirasa-rasakan hidup kita ini Bapak Ibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah dalam Al-Quran. Kenapa engkau tak lihat pada dirimu sendiri? Maka lihat-lihat dirimu itu, kalau engkau tafakkur, engkau pikirkan dirimu, maka pasti engkau akan menemukan aku, kata Allah. Maka itu kita renung-renungkan betul diri kita ini Bapak Ibu. Apa dia? Coba cara untuk memesrakannya. Kalau ada saudara kita, kawan kita, sahabat kita meninggal, lalu kita datang ke rumah dia, bertakziah ke rumah dia, buka kainnya tersebut, lihat kawan kita itu punya dua mata sama dengan kita, tapi dia tak bisa memandang, kita bisa memandang. Kawan kita itu punya dua kaki sama dengan kaki kita, tak ada bedanya, tapi kawan kita itu tak bisa berjalan, kita bisa berjalan. Kawan kita itu masih ada rambutnya, kepalanya masih lengkap, otaknya pun ada, tapi kawan kita itu sudah tak bisa lagi berpikir, kita bisa berpikir. Kawan kita itu ada dua tangan, tangannya juga sama dengan kita, tak ada beda, hitam manis. Walaupun hitam manisnya ada bahayanya, kalau hilang manisnya tinggal hitamnya. Jadi hitam manis, tangan kita juga hitam manis. Maka tangan dia tidak bisa memegang, tangan kita bisa memegang. Kenapa? Oh, rupanya kawan kita tadi kehilangan ruh. Kita tidak kehilangan ruh, masih ada ruh itu, masih ada pada jasad kita ini. Kawan kita itu kehilangan ruh, berarti nyata sudah bahwa hakikat diri kita itu Adam, yaitu apa? Diri kita itu seperti jasad yang kehilangan ruh tersebut. Itulah kenyataan diri kita itu Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, syahadat ini itu Allah inginkan kita itu mengakui bahwa Allah saja yang ada, mengesahkan Allah bahwa kenyataannya kita ini tak ada. Maka itu wa yas'alunaka 'anil ruh qul min amri rabbi. Ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, kata Allah, katakan ruh itu urusan
Datuk Zulfikar pergi ke Siak, ditanya sama Bang Nopian, kata Bang Nopian, kemana Datuk itu? Oh, Datuk itu ada urusan ke Siak. Berarti urusan itu pekerjaan. Berarti ketika Allah katakan ruh itu adalah urusanku, berarti ruh itu pekerjaan Allah. Berarti ruh itu sebenarnya adalah afalnya Allah. Maka tugas kita adalah mengesahkan jasad kita itu, jangan sampai dia itu berdiri sendiri dengan kuasa sendiri, tapi sampaikanlah pada tingkat bahwa jasad itu mesti diesahkan dengan nafsunya, sehingga jasad itu bertekuk lutut di bawah kaki ruh tersebut, Bapak Ibu. Maka itu jangan lagi diakui, Bapak Ibu. Oh, akulah yang memandang nih, akulah yang mendengar, akulah yang berjalan, akulah yang bekerja, akulah yang kaya, akulah yang hebat, akulah yang pintar, akulah tuan guru mengajar. Oh, kalau saya ngajar ini lalu mengaku saya sebagai tuan guru, sebagai buya, maka lepaslah kehambaan saya tersebut. Kenapa? Karena saya merasa punya kuasa sendiri. Kalau saya punya kuasa, Allah punya kuasa, berarti saya jadi Tuhan. Tuhan kecil. Maka itu saya tak punya kuasa. Yang punya kuasa itu hanya Allah. Maka itu Bapak Ibu, sifat Allah yang 7 itu, sifat ma'ani itu Allah letakkan pada diri kita tersebut, yaitu qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu Allah letakkan pada diri kita. Itulah kenapa itu kita bisa melihat, itulah kenapa kita bisa mendengar, kenapa kita bisa berjalan, karena ada sifat Allah yang Allah letakkan pada diri kita tersebut, yaitu pada ruh kita tersebut. Sehingga jangan lagi kita akui, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya yang berjalan ini adalah diri kita sendiri, tapi sesungguhnya adalah kudrat iradat Allah tersebut. Maka itu Bapak Ibu, sampai pada tingkatnya ketika kita memahami bahwa syahadat taufik ini Allah meminta kita untuk mengesahkan dirinya, maka sampai pada tingkatnya yaitu kita ini diatur, bukan mengatur Tuhan. Ini Bapak Ibu, kita ini diatur, bukan mengatur Tuhan. Kita ini mengerti, bukan kita minta Allah itu mengerti kita. Maka itu Bapak Ibu, orang wali-wali Allah itu sungguh hatinya itu bersih luar biasa, Bapak Ibu. Wali-wali Allah itu hatinya itu luar biasanya. Kenapa? Karena hatinya itu dengan hati yang makrifat. Maka itu kalau wali Allah itu dapat musibah, dia sebutkan alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah, astagfirullah. Kadang-kadang kita pula mau vonis Tuhan, ya Allah, apalah aku hari ini dapat musibah nih, kata kita. Kalau wali Allah tersebut, mereka ketika mereka itu dapat musibah, yang keluar dari lidah mereka itu adalah alhamdulillah. Kita jatuh tengah jalan, tak digaji oleh orang, kita sebutkan astagfirullah, apalah bulan gaji tak keluar selengkapnya, kata kita. Ngapalah bulan ini, kata dia, apa suami tak ngasih duit belanja misalnya. Marah kita. Kalau wali Allah, karena hatinya itu bersih, ketika dia dapat musibah daripada Allah, yang dia ucapkan itu adalah alhamdulillah. Bahkan Bapak Ibu, saking bersihnya hati mereka tersebut, ketika Allah tidak berikan ujian kepada mereka, dia malah bertanya, ya Allah, kenapa engkau tak uji aku, ya Allah? Ya Allah, kenapa engkau tak berikan aku musibah, ya Allah? Kalau kita kan tidak. Kalau bisa hidup ini kaya saja di dunia ini, kalau bisa senang saja. Nah, kalau yang laki-laki ini kalau bisa punya istri 10 kalau bisa. Itu yang kita pikirkan. Tapi wali-wali Allah itu karena hatinya itu bermakrifat kepada Allah, hatinya itu bersih. Ketika Allah itu tidak uji dirinya, ketika Allah itu tidak memberikan musibah dalam hidupnya, maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, katanya, kenapa engkau tak uji aku? Ya Allah, kenapa engkau tak timpakan aku musibah? Sebab bagi para wali, ketika dia diuji oleh Allah, ketika dia diberikan musibah oleh Allah, sebenarnya musibah itu untuk mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka itu Bapak Ibu, kalau kita dapat musibah dalam hidup ini, tak usah pusing Bapak Ibu. Mesti wajib kita itu ajari hati kita ini untuk tetap bahagia. Apapun musibah yang datang dalam hidup kita ini, bagi orang yang mengerti, bagi orang yang sudah sampai pada tingkatan hakikat ini, ketika datang musibah apa saja, maka hadapi dengan senyum. Sebab yakin saja bahwa Allah itu sudah mengatur hidup kita ini dengan sempurna. Maka itu orang yang takut tidak makan besok, orang yang takut hidup miskin, dia masih terjerat syirik. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan Allah itu bersifat Ar-Razzaq, yaitu mengatur hidupnya itu dengan sempurna. Cuman karena kita ini duduk di makam hamba, duduk di makam kehambaan, kita wajib berikhtiar Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, pada syahadat tauhid ini yang Allah inginkan itu kepada kita itu adalah kita itu mentauhidkan Allah tersebut Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, syahadat tauhid itu sebenarnya syahadat tauhid ini menyatakan daripada diri batin kita tersebut, sehingga jelas terang dan nyata bahwa diri kita ini, diri batin kita ini menyimpan rahasia Allah tersebut. Maka itu Bapak Ibu, syahadat tauhid tersebut itu letaknya pada diri yang batin kita. Syahadat Rasul tersebut yang nanti insya Allah akan kita bahas sedikit, syahadat Rasul itu letaknya pada diri jasad kita tersebut. Maka itu kalau orang syariat mengatakan bahwa syahadat ini adalah kalimat penyaksian, betul. Tetapi saksi penyaksi itu siapa? Maka yang saksi menyaksi itu adalah diri batin dengan diri yang zahir, diri ruh dengan jasad tersebut. Maka sebenarnya di situ dia saja yang ada, dia adalah sedia-dianya dia tersebut Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, setelah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul ini letaknya adalah pada diri kita yang biasa. Apa yang Allah inginkan pada syahadat Rasul ini, yang Allah inginkan tersebut, kita mesti harus tahu asal usul diri kita tersebut Bapak Ibu. Dari mana datangnya asal diri kita ini? Maka Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ana abu ruh wa adam abu jasad. Aku ini, kata Rasulullah, bapaknya ruh, dan Adam itu adalah bapaknya jasad. Maka sebenarnya yang dikandung, rahasia yang dikandung oleh diri jasad kita ini sebenarnya adalah Muhammad. Kenapa? Karena memang Rasulullah sudah katakan bahwa sesungguhnya asal daripada jasad kita ini adalah Adam. Tapi Adam itu pada hakikatnya berasal daripada Nur Muhammad itu sendiri. Contoh Bapak Ibu, kalau misalnya kita uraikan, sebenarnya dalam kitab ini kalau Bapak Ibu baca akan mudah pahamnya. Jasad kita berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Tanah berasal daripada air. Air berasal daripada angin. Angin berasal daripada api. Api berasal daripada Nur Muhammad SAW. Berarti yang ditanggung oleh jasad kita ini juga sebenarnya Nur Muhammad. Oh Pak Sabri, kepanjangan Pak Sabri, bisa tak dipendekkan? Bisa. Jasad kita ini berasal daripada Adam. Adam, Al-Quran sudah menyebutkan berasal dari tanah, tin. Tanah diambil dari tanah yang ada di alam semesta, maka itu ambil tanah yang ada campuran dengan angin, tanah yang diambil dari campuran dengan air, tanah yang diambil dari campuran dengan api, itu yang dijadikan untuk bahkan membuat Adam tersebut. Maka tanah itu berada di alam semesta. Alam
alam semesta itu seutuhnya diciptakan daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya yang dikandung, rahasia yang dikandung oleh jasad kita ini sebenarnya juga adalah Nur Muhammad tersebut. Maka itu Bapak Ibu, yakini mulai hari ini Bapak Ibu, bahwa asal diri kita yang jasad ini juga berasal daripada Nur Muhammad. Ruh dari Nur Muhammad dan jasad daripada Nur Muhammad. Maka betullah dalam sebuah hadis disebutkan, sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan, bakhiltu man zukirtu indah falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku maka dia enggan untuk bersalawat kepadaku. Mengapa Bapak Ibu? Padahal selama ini kita menganggap, oh, orang yang paling pelit itu dia punya uang ratusan juta di rumah, lalu orang datang mengetuk pintu, dia minta 3 hari tak makan, minta duit untuk makan, tak mau dia memberi meskipun hanya 5.000 rupiah, kita sebut orang ini pelit 17 setan, kata kita. Tapi kata Nabi bukan itu, ada yang lebih pelit daripada itu. Apa dia? Ketika disebutkan namaku di telinganya, tapi dia enggan untuk bersalawat kepadaku. Sekarang Bapak Ibu, kenapa? Maka itu dalam sebuah hadis disebutkan, waqad akhraja Abdur Razzaq bi sanadihi Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu maqal kuntu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwala khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqal qabla al-asya nuran nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kalau kita rentetkan Bapak Ibu, berarti berdasarkan hadis ini, jasad kita ini berasal daripada Adam. Adam berasal daripada tanah, tanah berasal daripada air, air berasal daripada angin, angin berasal daripada api, api berasal daripada Nur Muhammad. Berarti jasad kita ini sebenarnya mengandung rahasia Nur Muhammad. Ruh kita juga mengandung rahasia Nur Muhammad karena dia juga diciptakan dari Nur Muhammad. Maka zahir batin, jasad dan ruh itu berasal daripada Nur Muhammad. Berarti kenyataan diri kita itu adalah Muhammad itu sendiri Bapak Ibu. Maka wajar Nabi mengatakan, bakhiltu man zukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit itu ketika disebutkan namaku di sisinya dia tak mau bersalawat. Kenapa? Salawat yang dia ucapkan itu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena hakikat dirinya adalah Muhammad. Maka itu orang yang bersalawat untuk kebaikan dirinya sendiri tak mau, maka wajar orang ini disebut Nabi sebagai orang yang pelit Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, mulai malam hari ini yakinilah bahwa diri jasad kita ini sebenarnya juga pada hakikatnya daripada Nur Muhammad, dan ruh kita itu daripada Nur Muhammad. Maka sempurnalah ketika kita meyakini itu, maka sempurnalah syahadat Rasul kita tersebut. Syahadat tauhid tersebut kita esakan Allah. Jangan sampai kuasa Allah itu tersinggah pada diri kita. Syahadat Rasul itu kita mesti harus tahu asal usul diri kita ini, bahwa jasad itu berasal daripada Nur Muhammad, ruh itu berasal daripada Nur Muhammad. Maka sempurnalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul kita tersebut. Ketika kita meyakini tersebut, barulah kita itu berislam dengan sesungguhnya. Maka itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua ini diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, karena kita berusaha untuk menyempurnakan syahadat kita tersebut. Sebab apa? Sebab orang yang bergelar sebagai umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena Allah ridho dengan dirinya. Orang yang bergelar sebagai umat Nabi Muhammad itu, Allah itu ridho kepadanya. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Allah itu hanya cinta kepada Muhammad. Sebab Allah itu hanya sayang kepada Muhammad. Maka itu yakinilah bahwa diri kita ini adalah hakikat daripada Muhammad. Sehingga apa? Sehingga Allah itu sayang kepada kita, sehingga Allah itu ridho kepada kita. Maka itu Bapak Ibu, dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah menyebutkan wa makana Allah liyu'azibahum wa anta fihim. Apa
Aku kata Allah tidak akan mau menjatuhkan bala kepada satu kaum kalau di situ ada Muhammad. Menurut tafsirannya, kalau di situ orang masih memuliakan Nabi Muhammad, tapi dalam pandangan orang hakikat, kalau kita sampai kepada tingkat syahadat Rasul, yaitu apa? Kita menyadari bahwa diri kita ini adalah hakikat Muhammad tersebut. Maka kalau kita sudah menyadari bahwa hakikat diri kita ini adalah Muhammad, maka Allah itu enggan untuk menjatuhkan bala itu ke dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah itu sayang dan Allah itu ridho hanya kepada Muhammad tersebut. Maka Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini mendapatkan kesempurnaan syahadat tersebut, sehingga apa? Sehingga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga Allah itu mudah-mudahan ridho kepada kita dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman yang sempurna. Mungkin inilah Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.